ini juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu dan juga dinanti-nanti dari permasalahan adanya kebocoran data yang terus terulang. Nah, sejauh ini targetnya di kapan sih Pak Sukamta RUU ini juga disahkan? Kalau targetnya memang masa sidang ini, mudah-mudahan pekan depan ini sudah selesai di komisi, tinggal nanti dibawa ke rapat paripurna, penjadwalannya ada di Bamus. Jadi mudah-mudahan 1-2 minggu ini bisa selesai lah. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada masalah yang berarti lagi. Oke, baik. Berarti 1 atau 2 minggu ke depan begitu ya RUU akan disahkan. Ya, Nah, pendapat Anda bagaimana Pak Alphonse terkait hal ini? Ya, kita sangat harapkan. Jadi dengan adanya RUU PDP ini bisa mengamankan data, karena sebenarnya kalau bagi orang awam melihat 4 file yang bocor ini, hanya ada NIK, ada nomor telepon, nomor operator, itu kelihatannya tidak ada apa-apa. Tetapi kalau jatuh ke tangan orang yang mengerti big data, ini data seluruh penduduk Indonesia. Ini ibaratnya kamu kasih bahan kue ke saya, ada telur, ada tepung, dan kawan-kawan ke saya, paling jadinya telur ceplok, atau saya bikin kue bantet. Tapi kalau ini jatuh ke tangannya Davina Hermawan atau Lutfi Taho, datangnya kue yang enak sekali. Nah, itulah bedanya. Kalau orang yang mengerti big data, dia mengelola ini bisa berbahaya sekali. Kenapa? Karena 4 data ini sebenarnya menghubungkan nomor telepon dengan NIK. Jika ini dihubungkan dengan data lainnya, data kependudukan yang sudah bocor, dengan berbekal nomor telepon, orang bisa tahu siapa orang di belakang ini. Atau sebaliknya, dengan berbekal NIK atau nama lengkap, misalnya orang punya kedudukan, ketika namanya, keluar semua datanya, NIK-nya, data kependudukannya, nama gadis ibu kandung, nama orang tua, NIK kakak, itu keluar semua. Sekarang data ini sudah ada di luar. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Oke, bicara terkait harus kita waspadai, ini juga harus mewaspadai juga begitu kebijakan dari pemerintah yang ingin menyatukan NIK dan juga NPWP. Nah, ini kalau kita lihat juga kan bahayanya juga sudah terlihat begitu ya, kebocoran data juga terus terulang. Menurut Anda seperti apa? Apakah memang dalam beberapa hari ke depan juga akan memanggil Menteri Kominfo sendiri untuk menjelaskan terkait hal ini, Pak Sukamta? Oh ya, pasti. Ini kan akan bisa menjadi sebuah skandal besar sekali ya. Jadi saya bilang ini gempa data nasional kalau ini betul-betul kebocoran 1,3 miliar, artinya seluruh penduduk Indonesia, hampir 70% penduduk Indonesia ini data ada di sini. Jadi seperti yang Pak Alphonse bilang, ini kan data ini bisa diolah untuk kepentingan politik, bisa untuk kepentingan bisnis, tapi bisa juga diolah oleh bangsa lain, negara lain untuk memperlemah Indonesia, untuk memperbesar bargaining power terhadap Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kalau kita bicara dampak besar sekali, maka saya mendesak sebetulnya kepada Kominfo, siapapun yang menyebabkan kebocoran, mitigasi risiko harus cepatnya diambil. Jadi kalau sekarang pemerintah sedang mendorong supaya ada satu data nasional, maka DTKS ini ya kita was-was juga gitu. Biar nanti kalau kita punya satu data, semua data dijadikan satu ternyata tidak dijaga dengan baik, wah ini bisa luar biasa itu dampaknya. Negara kita bisa menjadi sangat lemah hanya gara-gara keteledoran di dalam menjaga. Kalau dari sisi anggaran sebetulnya gede sekali anggaran yang digelontorkan untuk menjaga data-data nasional kita, tapi saya nggak ngerti kenapa menjadi rapuh begini, sehingga penting juga untuk dilakukan investigasi, bukan untuk mau memenjarakan orang, tapi untuk memastikan bahwa ini tidak terulang kembali, sebab ini taruhannya sebetulnya adalah ketahanan nasional bangsa kita gitu. Oke, baik. Pak Alphonse, ini juga berkaitan dengan mitigasi resiko, banyak yang menghubungkan begitu ya adanya kebocoran data ini juga karena memang kurangnya mitigasi resiko dari masyarakatnya sendiri karena memang kurang aware. Misalnya saja KTP dipinjamkan ke orang terdekat mereka dan juga nantinya akan berpotensi ada kebocoran data. Menurut Anda antisipasi apa yang perlu dilakukan pemerintah dan upaya sosialisasi pemerintah agar kejadian seperti ini tidak terulang di kedepan hari? Sebenarnya data yang bocor itu tidak bisa dibatalkan. Jadi ada pameo di internet bahwa once it is in the internet, it is in the internet. Jadi sekali data bocor itu akan bocor selamanya. Itu tidak seperti ban bocor atau genteng bocor. Kalau kita tambal udah selesai, nggak bocor lagi.
Kalau data sudah bocor di internet, itu data tinggal di-copy dan diduplikasi. Dan kalau sudah bocor ya kita harus menerima kenyataan itu lalu melakukan mitigasi. Jadi contohnya misalnya kita sudah tahu data kependudukan kita bocor, data NIK kita bocor. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya jangan berulang-ulang digunakan NIK dan data kependudukan itu untuk melakukan verifikasi seperti contoh Peduli Lindungi berbekal NIK dan nama lengkap saya sudah bisa masuk. Itu kan datanya sudah ada di mana siapapun bisa pakai. Nah, lalu berikan verifikasi apakah tambahkan kaitkan dengan email atau kaitkan dengan handphone dengan two factor authentication sehingga ketika mau digunakan perlu ada verifikasi. Jadi hal seperti itu. Jadi memang data sudah bocor kita nggak bisa apa-apa, kenyataannya sudah bocor. Tapi itu yang perlu kita sadari supaya kedepannya jangan nanti ada data lain lagi yang lebih penting lagi bocor gitu. Hari ini data seluler dan NIK bocor itu ya sangat menyedihkan.